Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallahumma khairan mu'allimin 'allamta bil qalami al-umura al-ula arsalta bil tawrati Musa murshida wa ibn al-batul fa'allama al-injila wa fajarta yanbu'a al-bayani Muhammada fasaqa al-haditha wa nawara al-tanzila وصلى الله وملائكته ورسول الله معذرة إذا تلا فيك تبيان وتعديل ماذا أوفيك من حق وتكرمة وأنت تعلو على ظني وتقدير أقبلت كالبدر وضاح الأسامير تدعو إلى الله في بشر وتيسير على جبينك نور الحق منبلجا وفي يديك لواء العدل والنور ثم أما بعد المكرم والمحترم سيد الوالد وربي روحي وجسدي أبويا الحاج محمد إسري محسن مأمون أطال الله سبحانه وتعالى عمره في صحة وعافية وأمي الغالية حجة نور الفلاح إدريس أيضا متعنا الله بطول حياتها الشريفة وكثر الله أمثالها وجميع الطالبين والأساتذة الذين يتسامى قدرهم عن ذكر أسمائهم أطال الله بقاءهم في الدارين آمين. Pertama-tama di dalam mimbar yang mulia ini saya akan kepada kita sebagai para penuntut. Saya teringat kisah seorang ulama, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Quti Al-Azhari. Beliau yang dikenal dengan Syekh Al-Quti. Beliau memiliki ayah yang bernama Syekh Muda Ali Ramadan Al-Quti. Beliau dari kota Buton. Kemudian sebelum anak beliau Syekh Muda ini yang bernama Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Quti ini pergi menimba ilmu ke Al-Azhar Al-Syarif, ayahnya berpesan kepada beliau. Pesannya ini sangat menyentuh hati, di mana beliau berwasiat kepada anaknya, seandainya saya tahu bahwa jalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala terletak pada orang yang menyapu halaman atau orang yang mengambil sampah, maka niscaya aku akan jadikan anak saya Muhammad Sa'id Ramadan Al-Quti ini sebagai pemulung. Tapi saya tahu bahwa jalan satu-satunya yang menyampaikan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ilmu. Maka saya wasiatkan kamu, katanya ayahnya, untuk menimba ilmu sebanyak-banyak. Karena itulah jalan satu-satunya seseorang hamba sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendengarkan teriakan-teriakan kalian, yang di belakang teriakan tersebut ada sebuah kegembiraan, kesenangan, bahkan ada ucapan alhamdulillah mendengarkan hal-hal yang sudah disampaikan para asatidzah tadi. Saya teringat sebuah pesan dari para ulama bahwasanya annal awaqib minal ulama idza fatahu minal ulum yaqul. Jadinya ulama-ulama dulu kalau kehilangan ilmu itu menangis. Tapi bedanya dengan sekarang, antum tafrahuna bima fatakum minal ulum wal musa'adah ma'al ulama. Tapi kalau orang sekarang itu bahkan bergembira, bersorak ria ketika mendengarkan ada pengumuman, pemberitahuan bahwasanya sebentar lagi kalian pulang. Ada yang tidak tahu dampak dibalik semua itu. Ketika kalian pulang, kalian pertama menuntut ilmunya berkurang, kedua
bermusahabah atau mulazamah dengan gurunya tidak ada lagi. Yang kemudian dampak itulah yang kita khawatirkan nantinya ketika kalian balik lagi ke pondok pesantren Sa'adatul Darain. Tapi dampak negatif yang terjadi ketika kalian balik ke pondok pesantren Sa'adatul Darain tidak akan terjadi manakala kalian mendengarkan nasihat dan nasihat para asatidzah yang telah disampaikan tadi. Kemudian pada malam hari ini saya ingin menyampaikan juga perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Dia mengatakan penuntut ilmu tidak akan selamat di dalam proses dia menuntut ilmu itu sampai dia menuntutnya dengan totalitas. Paham maksudnya? Paham ini? Menuntut ilmu di dalam proses menimba ilmu tidak akan selamat sampai dia timba ilmu tersebut dengan totalitas. Makna totalitas adalah menyerahkan semua tenaga, harta bendanya, kemudian semangatnya di dalam menuntut ilmu. Jangan setengah-setengah, karena setengah-setengah inilah yang merupakan alat. Belajar setengah-setengah itu adalah alat yang digunakan oleh setan untuk menghancurkan agama Islam ini. Contoh kecilnya, waktu saya di Mesir ada muktamar yang dihadiri oleh Dr. Yai Mukhlis Hanafi, termasuk rekan abah saya waktu di Mesir dulu. Yai Mukhlis Hanafi ini adalah doktor di Jakarta. Beliau spesialis di dalam bidang Al-Quran. Ketika itu beliau bercerita di dalam muktamar bahwa di Jakarta ada seorang dosen Al-Quran. Dosen apa? Al-Quran. Seorang dosen Al-Quran yang ketika itu ribut dan berkoar-koar di kampusnya bahwasanya Al-Quran sekarang sudah ditahrif, dipalsukan, sudah dirubah. Ketika itu dia membaca ayat yang ada di surat Al-Baqarah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Di dalam mushaf yang dia pegang, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Ayatnya wa ma yukhadi'una. Bahkan mushaf yang beredar sekarang di kita itu wa ma yakhda'un. Ini walaupun sering saya ceritakan hal ini, tapi tidak ada salahnya saya ulangkan lagi. Mushaf yang dia pegang dilihat kebetulan oleh pakar qiraat yang ada, yang asal bagi orang yang menuntut ilmu setengah-setengah. Pembunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Tarikh Al-Khulafa, itu namanya Ibnu Muljam. Karena hafizan Al-Quran, dia hafal Al-Quran, termasuk muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, murid mulazimnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan suatu saat dialah pembunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ibnu Muljam. Ketika setelah selesai membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia katakan apa? Alhamdulillah. Dia mengucapkan apa? Alhamdulillah, bergembira, karena dalam sangkaan dia ketika dia membunuh Sayyidina Ali menantu Rasulullah SAW, perlakuan dia ini adalah kontribusinya di dalam agama Islam. Ini contoh-contoh orang setengah-setengah dalam menuntut ilmu. Jadi yang menghafal Al-Quran itu jangan sampai kalian bangga dengan hafalannya pertama, tetap merasa kurang dan gali terus pemahaman. Makanya Imam Suyuti dalam kitab syarah beliau dari Mustalahul Hadis itu sering membarengi antara hafalan dengan pemahaman.
sampai dipisahkan hafalan dengan pemahaman. Jangan bangga dengan hafalan kalian kalau kalian tidak bangga dengan pemahaman kalian. Artinya apa? Barengi iringi pemahaman kalian dengan amal. Paham? Karena itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan kalian dari su'ul faham. Dari su'ul faham. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan di mimbar kali ini, bahwasanya menuntut ilmu itu tidak enak. Menuntut ilmu tidak enak, tidak sembarangan, tidak seperti yang dibayangkan. Harus duduk di depan para ulama, harus sabar duduk di depan para ulama, sabar mendengarkan apa pemaparan para ulama, kemudian tul zaman, kemudian irsyad ustadznya seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam syairnya. Seperti itulah para penuntut ilmu di zaman dahulu. Jadinya kalau kalian sekarang sedikit-dikit ingin pulang, sedikit-dikit ingin berhenti, sedikit-dikit ingin pindah pondok pesantren, sedikit-dikit ingin menikah. Jangan seperti itu. Artinya penuntut ilmu itu adalah perkara yang sangat sulit. Perkara yang sangat sulit. Tidak mudah seseorang tersebut mendapatkan ilmu. Dan alhamdulillah kalian ini dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala masuk pondok pesantren. Pertama itu adalah nikmat yang harus kalian syukuri. Kedua, kalau kalian melihat sesuatu yang negatif, biasakan pandang dari sisi positif. Paham? Ini adanya virus corona. Jadi ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk mengakhiri ceramah saya. Ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memandang hal positif di tempat negatif, memandang hal positif pada sesuatu yang negatif. Apa maksudnya memandang hal yang positif di sesuatu yang negatif? Jadi dulu para sahabat ketika melihat bangkai, melihat bangkai, kemudian bangkai tersebut ingin dibuangnya oleh para sahabat. Tapi dia bagaimana perlakuan Rasulullah yang selalu di setiap saat, di setiap detiknya melihat hal-hal yang positif dalam kehidupannya, sehingga tidak mudah untuk suzon. Jadi bangkai tersebut yang ingin dilempar oleh para sahabat dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para sahabat, itu apa? Bangkai. Kamu mau apain? Saya mau buang, karena bangkai tidak ada manfaatnya. Ini para sahabat melihat yang negatif di tempat yang negatif, tapi Rasulullah melihat hal positif pada sesuatu yang negatif. Rasulullah SAW melihat bangkai tersebut. Tidakkah engkau mau untuk membuat bangkai tersebut menjadi apa istilahnya, kalau kulit istilahnya apa, Ustaz Mamun? Dia apa? Tidak apa? Disamak. Disamak. Tidakkah engkau mau, wahai para sahabat, engkau samak kulit bangkai tersebut sehingga bisa dimanfaatkan? Ini bagaimana pandangan Rasulullah pada hal yang negatif pun Rasulullah berpositif. Jadi ketika ada COVID-19 ini, corona atau virus corona ini melanda kita, ini kan hal negatif menurut kita yang sering memandang orang itu negatif, yang sering memandang sesuatu itu negatif. Tapi ketika ada orang yang selalu berpositif dalam memandang hal yang negatif itu, tidak memikirkan negatifnya, tapi memikirkan positif. Dalam apa positifnya virus corona ini? Alhamdulillah kalian bisa pulang. Apa lagi positifnya? Alhamdulillah kalian bisa lebih berbakti kepada dua orang tua. Apa lagi positifnya? Banyak kalau mau digali. Oleh karenanya biasakan kalian di dalam melihat sesuatu yang negatif, maka pikirkan hal yang positif, agar akal kita semua jernih dalam berinteraksi dengan semua hal.
نكتفي بهذا القدر مراعاة لقدراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.